Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yasir Maulana Wahab akan presentasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Tugas dari Bapak dosen Muhammad Farhan, SPDI, Shum MPDI. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu di penugasan kali ini, maka agar mempersingkat waktu langsung kita mulai saja. Periode awal masuk Islam yaitu abad 13 hingga ke-16, yang mana Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui pedagang Arab, Persia, dan India yang berdagang di Nusantara. Para pedagang tidak hanya membawa barang dagangan seperti remah-remah, kain, dan perhiasan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Pedagang Muslim sering mendirikan masjid dan madrasah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan di tempat mereka berdagang. Selain berdagang, penyebaran Islam juga didukung dengan pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk setempat, sehingga melahirkan generasi-generasi Islam selanjutnya. Masuk Islam ke Indonesia melalui para pedagang Arab, Persia, dan India menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perdagangan dan hubungan sosial dalam penyebaran agama. Proses ini berlangsung secara damai dan bertahap. Kemudian era Kesultanan dan Kerajaan Islam, yaitu abad ke-15 hingga ke-17. Di situ banyak sekali kesultanan, Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, Kesultanan Mataram Islam, dan Kesultanan Banten menjadi pusat-pusat kekuasaan Islam di Nusantara. Kekuasaan Demak didirikan oleh Raden Fatah sebagai pusat kekuasaan politik, dakwah, dan pendidikan Islam. Sedangkan Kesultanan Aceh pada abad 16 terletak di Sumatera, juga merupakan pusat kekuasaan Islam yang penting. Aceh mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Iskandar Muda pada awal abad ke-17. Aceh menjadi pusat perdagangan yang kaya dan kuat, menjadi pusat intelektual. Kemudian juga ada Kesultanan Mataram Islam, berdiri pada abad 16 di Jawa Tengah. Kemudian Kesultanan Banten, berdiri pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian pondok pesantren juga mulai muncul sebagai pusat pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan kitab kuning dan menjadi tempat pembelajaran agama Islam yang utama. Begitu juga pada saat Kesultanan Demak, pesantren didirikan sebagai bagian dari upaya para wali dan ulama dalam menyebarkan Islam di Jawa. Demikian juga Kesultanan Aceh, Kesultanan Mataram, dan juga Banten. C. Masa kolonial Belanda, yaitu abad ke-17 hingga ke-20. Pendidikan Islam mengalami tekanan dari pemerintah kolonial yang lebih mendukung pendidikan Barat. Pendidikan Islam mengalami tekanan signifikan dari pemerintah kolonial Belanda yang lebih mengutamakan pendidikan Barat. Kolonial Belanda mendirikan sistem pendidikan modern yang berbasis sekuler dengan pendidikan formal yang menggunakan bahasa Belanda sebagai medium utama, sehingga tidak bisa masuk pendidikan agama Islam, tidak bisa masuk karena basisnya sekuler. Pemerintah kolonial juga menempatkan kontrol ketat terhadap lembaga-lembaga keagamaan Islam, termasuk masjid-masjid dan lembaga amal. Namun pesantren keep going, terus berjalan selama periode kolonial Belanda. Pemerintah kolonial cenderung memprioritaskan pendidikan sekuler yang berorientasi pada nilai-nilai Barat, sementara pendidikan Islam dianggap kurang penting atau bahkan dihambat. Namun pesantren berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam. Kemudian munculnya madrasah sebagai bentuk pendidikan formal Islam dengan kurikulum yang lebih terstruktur, yang mana munculnya madrasah pada masa kolonial merupakan respon terhadap perubahan sosial, politik, dan pendidikan yang dibawa oleh kehadiran pemerintahan kolonial Belanda di Nusantara. Secara keseluruhan, munculnya madrasah di masa kolonial tidak hanya menjadi respon terhadap perkembangan pendidikan di era itu, tetapi juga sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam di tengah tantangan zaman.
D. Era kebangkitan nasional dan kemerdekaan, yaitu awal abad ke-20 dengan berdirinya organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU Nahdlatul Ulama yang mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah sebagai bagian dari upaya modernisasi pendidikan Islam. Kedua organisasi ini lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan pendidikan umat Islam yang ada pada saat itu, yang mana saat itu terbelakang dibandingkan dengan pendidikan sekuler yang diusung oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua organisasi ini berperan sangat penting dalam meningkatkan literasi agama di kalangan umat Islam Indonesia dengan upayanya mendirikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, sehingga menjadi pergerakan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian pendidikan Islam mulai berintegrasi dengan pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka tahun 45. Yang mana awalnya pendidikan Islam di Indonesia terpisah dari sistem pendidikan nasional yang lebih dominan mengadopsi model sekuler yang diwarisi dari masa penjajahan. Namun kesadaran akan pentingnya memadukan antara pendidikan umum dan agama mulai berkembang di kalangan pemikir dan tokoh pendidikan Islam. Termasuk langkah penting dalam integrasi yaitu pendidikan madrasah ibtidaiyah pada tahun 47 oleh pemerintah Republik Indonesia. Perkembangan pasca kemerdekaan tahun 1950 hingga 1970-an. Pemerintah mulai mengakui dan memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Langkah ini tercermin dalam pembentukan Kementerian Agama pada tahun 46 yang bertugas mengawasi dan mengembangkan pendidikan agama Islam di Indonesia. Langkah awal penting adalah pengintegrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional pada era baru di bawah Presiden Soeharto pada tahun 75. Kemudian madrasah mulai diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem pendidikan formal dengan pemerintah memberikan dukungan finansial dan mengatur kurikulum yang sejalan dengan standar nasional. Era modern yaitu 1980 sampai sekarang, reformasi pendidikan Islam dengan modernisasi kurikulum, fasilitas dan metode pengajaran. Yang mana reformasi pendidikan Islam di era modern telah melibatkan modernisasi dalam kurikulum, fasilitas, dan metode pengajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta relevansi dengan tuntutan zaman secara umum. Reformasi pendidikan Islam dengan modernisasi kurikulum, fasilitas, dan metode pengajaran menunjukkan komitmen untuk meningkatkan standar pendidikan Islam agar relevan dan kompetitif dalam skala global. Dan saat itu pesantren dan madrasah semakin berkembang dengan menggabungkan ilmu pengetahuan umum dan agama, sehingga mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan pendidikan modern di masyarakat Muslim. Penggabungan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang menyeluruh dan terpadu. Juga pendidikan tinggi Islam semakin maju dengan banyaknya UIN dan perguruan Islam swasta yang berkualitas. Terbukti dengan adanya berbagai UIN dan perguruan tinggi Islam swasta yang berkualitas seperti yang didirikan oleh Muhammadiyah. Keberadaan UIN dan perguruan tinggi Islam swasta Muhammadiyah ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakat Muslim, tetapi juga berperan dalam mempertahankan identitas keislaman dalam konteks pendidikan modern. Kesimpulan, nah ini yang ditunggu-tunggu. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan dinamika perjuangan umat Islam dalam menjaga identitas agama dan menghadapi tantangan zaman. Dari sistem pendidikan tradisional hingga modern, pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam tetap menjadi pilar utama dalam membangun generasi yang beriman dan berilmu dan berakhlakul karimah. Pendidikan Islam di Indonesia, di Nusantara, juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan, menjadikan relevan dalam konteks global sekaligus tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Demikian presentasi yang bisa kami tampilkan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.